pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, yang baru bergabung, silahkan menyesuaikan diri ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya saya sengaja melakukan pembelajaran live karena saya kepengen tahu wajah murid-murid saya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya. Selamat bergabung di SMK Tunas Harapan Pati dan inilah pembelajaran kita karena mohon maaf sekali kondisi yang tidak memungkinkan menjadikan kita terkendala dalam pembelajaran, tapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar, ya. Oke, sudah tahu ya ini mukanya Pak Slamet ini. Nah, jadi yang kemarin kita perkenalan di minggu kemarin, muka aslinya ya seperti ini, ya. Jadi, wah Pak Slamet nih mukanya mana yo, galak enggak yo? Nah, ya memang seperti inilah saya. Ya, nanti kalau sudah ketemu pada waktu pembelajaran nanti akan terbiasa sendiri. Ya, intinya saya santai tapi kita tetap serius. Baik, saya mulai untuk materi kita pada pertemuan hari ini. Kita membahas tentang perkembangan teknologi komputer. Nah, ini saya share materi saya sehingga kalian bisa melihat tampilan di HP kalian. Nah, ini PowerPoint saya. Oke, kelihatan ya? Ya. Oke, perkembangan teknologi komputer. Ya. Jadi sesuai yang sudah kita pelajari pada waktu SMP mungkin ada yang dapat mata pelajaran TIK ataupun yang tidak pasti sudah tahu apa yang namanya komputer. Ya. Jadi komputer itu sendiri adalah sebuah perangkat elektronik ya yang bisa atau sebuah perangkat elektronik yang membutuhkan sebuah inputan data, masukan ya. Kemudian dari masukan itu bisa diproses dan menghasilkan sebuah output berupa informasi. Ya, jadi saya ulangi, komputer itu adalah sebuah perangkat elektronik, ya, perangkat elektronik yang membutuhkan inputan atau masukan sehingga menghasilkan informasi berupa output informasi. Ya, mohon maaf ini ada yang Pak, maaf kok tidak ada suaranya. Ya, mohon dibesarkan speakernya. Nah, oke, yang lainnya sudah tidak ada masalah ya. Sambil diikuti. Jadi perkembangan teknologi komputer ini saya pecah menjadi dua fase. Jadi dua fase ya. Yang pertama adalah fase sebelum tahun 1940. Ya. Dan yang kedua adalah fase setelah tahun 1940. Jadi patokannya ada di tahun 1940. Ya. Nah, kemudian kita bahas generasi sebelum 1940. Ya. Nah, kita melihat ada 5 alat di sini. Ya, 5 alat. Yang pertama adalah abakus. Ya. Tahu abakus apa? Ya. Mas Ahmad Rafi? Halo, sudah nyambung ya ini ya? Ya, abakus apa Mas di sini? Nah, mungkin kamu lihat ada gambar apa ini? Nah, gambar sempoa, ya. Ya, jadi sempoa itu Pak, kenapa kok dinamakan termasuk sejarah perkembangan komputer Pak, sempoa itu? Nah, dari kata komputer sendiri itu artinya adalah to compute, yaitu menghitung. Nah, abakus atau sempoa ini
zaman dulu digunakan untuk alat perhitungan, alat bantu hitung. Ya, namun alat bantu hitung ini cukup sederhana. Nah, terus muncul lagi era setelah abakus. Ada yang namanya kalkulator numerik. Nah, ini agak lebih canggih lagi. Kalau tadi hanya deretan kayu ya, kayu yang bentuknya seperti bola-bola kecil bisa digeser sehingga bisa digunakan untuk alat perhitungan. Ya, nah sekarang kalkulator numerik dia menggunakan 8 roda bergerigi yang berfungsi untuk menjumlahkan bilangan. Sama, intinya digunakan untuk melakukan proses perhitungan. Ya, nah namun di sini dia mempunyai kelemahan, hanya berbasis 8 digit saja. Ya, nah dan dia hanya mampu digunakan untuk proses perhitungan. Penambahan saja. Jadi untuk pengurangan bagaimana Pak? Tidak bisa. Dia hanya bisa digunakan untuk penambahan. Ya. Terus berikutnya lagi, ada yang namanya kalkulator mekanik. Nah, ini ditemukan oleh Blaise Pascal. Ya, yang pada saat itu menciptakan mesin hitung mekanika. Siapa yang tahu Blaise Pascal? Ya, jadi Blaise Pascal itu dia menemukan bahasa pemrograman Pascal. Ya, mungkin nanti di mata pelajaran praktek yang lain ya, Bu Santi ya, akan diulas sejarah perkembangan bahasa pemrograman. Nah, ini salah satunya adalah bahasa Pascal. Kemudian berikutnya, nah, the different engine. Nah, kita tahu di sini namanya adalah Charles Babbage. Siapa Pak Charles Babbage? Jadi Charles Babbage ini adalah bapak komputer. Kenapa? Ini adalah titik balik penemuan teknologi komputer yang kalian nikmati sampai zaman sekarang. Nah, diawali dengan sebuah mesin hitung namanya adalah different engine. Dia cara kerjanya adalah sebuah kartu yang menyimpan hasil kerja. Nah, kartu apa Pak? Ya semacam kartu untuk menyimpan hasil perhitungan-perhitungan. Dan perhitungan itu dapat dilakukan secara otomatis sehingga menghasilkan keluaran bentuknya cetakan di kertas. Nah, seperti yang saya omongkan tadi, jadi sebuah komputer itu ada inputan dan bisa diproses sehingga menghasilkan sebuah output atau keluaran. Ya. Kemudian masih tokoh yang sama, Bapak Charles Babbage namanya, menciptakan alat yang berikutnya, ya, yaitu penyempurnaan dari different engine, namanya adalah analytical engine, ya, penyempurnaan dari different engine. Nah, inilah alat yang menjadi cikal bakal komputer modern pada saat ini. Nah, ini sudah mempunyai memori atau penyimpanan serta pengolahan dan pengeluaran berupa output informasi. Oke, sampai di sini silahkan bertanya. Ya, saya batasi 2 pertanyaan. Silahkan bertanya. Ayo, Mbak Chandra Ayu, Mbak Agustian, Mas siapa ini? Ada lagi? Bagas ya. Ya, silakan bertanya. Ayo. Pak, bagaimana cara kerja kalkulator numerik? Oke, Mbak Chandra Ayu ya. Iya, terima kasih pertanyaannya Mbak Chandra Ayu. Kalkulator numerik. Nah, ini ya, kita kembali ke gambar ini. Pak, kalkulator numerik itu bagaimana toh Pak? Jadi kalkulator numerik ini
kalau zaman sekarang itu hampir sama dengan sebuah mesin bergerigi ya, ibaratnya apa ya? Saya contohkan semacam kayak pernah tahu speedometer ya, speedometer yang modelnya manual ya, yang bukan digital ya, speedometer sepeda motor. Nah, kira-kira seperti itu. Dia hampir mirip seperti itu, ada angkanya, kemudian dia menggunakan gerigi roda yang digunakan untuk proses perhitungan. Misalkan angka 1 ditambah 1, nanti dia akan menambah dengan sendirinya setelah diinputkan sebuah masukan angka. Nah, kira-kira seperti itu. Ini gambarnya ya, seperti ini. Oke, cukup jelas Mbak Chandra Ayu? Iya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silahkan yang lain. Bentar, Pak. Oke, siapa? Sebutkan nama. Mas Ahmad Rafi. Sebentar, Pak. Oke, ya jangan kelamaan, nanti temennya pada ngantuk. Nah, ini kan enak ya, kita ketemu, tahu karakternya, oh Mas Raffi, anaknya ganteng misalkan. Iya ganteng Pak, laki-laki Pak. Oh, malu dia, dilihat sama yang teman-teman cewek lain. Nah, ini Mas Bagas ini, halo Mas Bagas. Halo. Nah, jangan malu-malu Mas. Ya. Bagaimana Mas Raffi? Pak, perbedaan komputer generasi keempat sama generasi kelima itu bedanya apa, Pak? Oke, Ada ya. bedanya? Ada jelas bedanya. Nah, mungkin ini ditanyakan nanti di step selanjutnya ya. Karena kita masih membahas era komputer sebelum tahun 1940. Oke, nanti saya jawab. Pertanyaannya saya tampung ya, Mas Raffi ya. Ya, Pak. Oke, kalau begitu kita langsung cus saja ke materi berikutnya, yaitu generasi komputer setelah tahun 1940. Ya, ini yang dinanti-nanti. Nah, ada generasi pertama sampai kelima ini. Ya. Nah, yang generasi pertama, Pak, kita buka. Oke. Nah, tahun 1940 sampai tahun 1959. Nah, jadi komputer generasi pertama ini sudah menggunakan alat elektronik ya, karena di sini dia komponen utamanya adalah vakum tube atau bahasa Indonesianya adalah tabung hampa udara. Nah, dia digunakan untuk memproses dan menyimpan data. Nah, jadi komputer generasi pertama ini, Cah, kalau kalian bayangkan ya, kalian nanti bisa cari di Google bagaimana bentuk komputer generasi pertama ya. Ibaratnya kamu punya kamar ukuran 3 atau 4 meter. Ya, 3 kali 3 atau 4 kali 4 meter. Isinya adalah sebuah lemari besi, di mana lemari besi itu isinya adalah perangkat-perangkat elektronik penyusun dari sebuah komputer. Bayangkan ya, sebegitu besarnya. Ya, berbeda dengan komputer zaman sekarang. Wah, misalkan ini komputer Pak, ini Pak. Nah, ini apa ini? Smartphone. Ya, ini komputer betul. Ini sebuah komputer. Kenapa komputer Pak ini Pak? Karena dia sudah bisa melakukan proses perhitungan, menghitung. Dan multitasking. Tahu multitasking apa? Multitasking itu adalah mengerjakan pekerjaan lebih dari satu. Nah, ini smartphone bisa dipakai untuk telepon, untuk WA, untuk membuka Microsoft Word, untuk ngetik dan sebagainya bisa. Nah, makanya dinamakan smartphone, ponsel pintar. Ini adalah komputer. Ya. Nah, kembali lagi ke komputer generasi pertama. Nah, ini dia masih sangat sederhana. Ya. Karena komputer zaman itu hanya dipakai untuk keperluan militer atau mungkin kedokteran dan sebagainya.
belum bisa digunakan untuk kepentingan kantor. Ya. Oke, selanjutnya komputer generasi kedua. Tahun 1959 sampai 1964. Nah, ini agak lebih canggih lagi. Ukurannya masih besar, namun dia sudah menggunakan teknologi transistor. Komponen utamanya adalah transistor dan dioda. Nah, menggantikan apa tadi? Menggantikan komponen vakum tube atau tabung hampa udara. Nah, walaupun keduanya juga mudah terbakar, ya, jadi Pak, komponen-komponen tersebut itu kalau dipakai lama itu mudah terbakar, Pak. Iya, memang masih sangat sederhana pada saat itu, ya. Nah, namun di sini sudah diperkenalkan ya teknologi untuk menyimpan data, ya, di mana penyimpanannya secara magnetik. Ada yang tahu media penyimpanan magnetik itu seperti apa? Ada yang tahu? Mbak Agustin? Mas Raffi? Tahu, Mas? Nah, kalau mau ngomong, mic-nya dihidupkan dulu ya. Nah, tahu media penyimpanan magnetik? Pernah menjumpai kaset tape recorder tidak? Kaset tape. Sebelum ada CD, DVD, mungkin Bapak atau kakek kalian itu menyalakan lagu Yang lewat. ada talinya, Pak. Ah, betul sekali, ada talinya. Nah, itu namanya adalah media penyimpanan secara magnetik. Ya. Nah, dulu juga sebelum ada CD DVD, kalau kita nonton video itu menggunakan pita magnetik juga. Ya, tahun 90-an dulu itu. Ya. Oke. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, komputer generasi ketiga. Nah, komputer generasi ketiga ini sudah lebih canggih lagi dan ukurannya sudah lebih kecil, ya. Dia lebih apa ibaratnya lebih bisa digunakan untuk keperluan office, ya. Nah, dia menggunakan komponen utamanya adalah IC atau integrated circuit atau bisa juga disebut dengan chip. Nah, dan bisa digunakan untuk multi programming, multitasking, melakukan pekerjaan lebih dari satu. Nah, ini era komputer Pentium 1, Pentium 2. Nah, ini sudah bisa dipakai untuk pekerjaan kantor, untuk ngetik, dan lain sebagainya. Ya, pada saat pertama kali kemunculan komputer ini, dulu saya pernah pakai, saya menangi di sini. Ya, saya menggunakan aplikasi namanya untuk semacam kayak Word Excel gitu ya, ada namanya Lotus, kemudian ada apa saya lupa yang untuk ngetik itu. Nah, dan printernya pun masih menggunakan printer model lama yang biasanya dipakai untuk mbak-mbaknya kasir di Indomaret yang ada suaranya krek krek. Nah, itu namanya adalah printer dot matrix. Dulu masih dipakai. Sekarang masih, Pak, masih, tapi hanya dipakai untuk keperluan mencetak kwitansi. Karena apa? Karena sangat lama dalam mencetaknya. Berbeda dengan printer model tinta ataupun laser. Nah, ini. Terus kemudian komputer generasi keempat. Tahun 1980 sampai sekarang. Nah, dia menggunakan komponen utamanya adalah VLSI, Very Large Scale Integration, di mana VLSI ini bisa menampung banyak komponen. Contohnya apa, Pak? Prosesor. Ya, mungkin ada yang tahu prosesor itu apa, Pak? Pernah di SMP, pernah megang, Pak? Nah, itu adalah otak dari komputer, prosesor. Nah, mungkin kalian mengenalnya
teknologi smartphone ya, Pak. Smartphone saya itu prosesornya Snapdragon, Pak. Xiaomi misalkan. Ya, itu teknologinya namanya VLSI. Ya. Nah, contoh dari komputer generasi keempat ini sudah merambah ke era laptop. Ya. Nah, ke era laptop. Nah, kemudian perbedaannya apa, Pak, dengan komputer generasi kelima? Ini tadi yang ditanyakan oleh Mas Ahmad Rafi. Ya. Nah, jadi komputer generasi kelima ini sudah merambah ke komputer pintar. Nah, karena di sini yang saya garis bawahi adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya. Nah, contohnya apa, Pak? Di sini kok belum terwujud, Pak. Memang di Indonesia belum familiar, tapi di luar negeri itu sudah banyak dipakai. Jadi komputer generasi kelima ini sudah dikaitkan dengan teknologi robotika, ya, sensor dan sebagainya. Nah, kalau kalian dulu pada waktu pendaftaran siswa baru, registrasi di ruang Teknopark ya, yang ruangnya dingin ada AC-nya itu loh. Nah, di situ ada sebuah komputer. Ya, jadi ruangan itu ada komputernya. Dia hidup, bisa ditanya dan dia juga bisa melakukan apa yang kita perintahkan. Komputernya namanya Alexa. Nah, jadi kalau suara yang sudah di-record atau sudah dikenali oleh dia, ya tiba-tiba ngomong misalkan, Alexa, turn on lamp, maka lampu dari ruangan itu akan otomatis menyala dengan sendirinya. Nah, itu komputer generasi kelima. Nah, atau mungkin ruangan itu mau dipakai buat presentasi. Nah, tinggal ngomong aja, Alexa, presentation mode, maka dia akan menyala LCD proyektornya, kemudian lampu yang ada di depan, ya intinya mode presentation itu agak redup, kemudian keluar LCD-nya. Nah, itu salah satu contoh dari komputer generasi kelima. Pak, sebenarnya kita itu pernah pakai enggak, Pak, komputer generasi kelima ini? Secara tidak sadar, kalian itu sudah menggunakan. Contoh apa? Misalkan, kalian mau pergi ke sebuah tempat, misalkan. Nah, contoh, ada objek wisata baru, Pak. Misalkan, apa itu? Di Kudus, apa itu yang baru tren itu objek wisatanya? Bukit apa itu? Yang katanya apa? Bisa melihat pemandangan kayak di luar negeri itu, bukit apa itu? Nah, atau mungkin yang ada di Sukolilo itu apa? Apa namanya, Bu, yang di Bukit Teletabis katanya Bu Santi. Nah, saya enggak tahu tempatnya, Pak. Bagaimana saya mau ke situ? Nah, gunakan saja smartphone. Ya, ada fitur GPS. Itu merupakan komputer generasi kelima sebenarnya. Ya, tapi belum banyak dikembangkan atau dipakai di Indonesia. Belum semuanya mau pakai. Ya, jadi anak zaman sekarang kalau mau pergi kemanapun, enggak usah repot. Ada GPS. Ya, Pak, saya mau ke Jakarta takut kecopetan, Pak. Enggak usah bawa uang. Kita ada virtual account atau mungkin ada OVO, ada mungkin link aja dan sebagainya. Itu adalah teknologi penyimpanan uang atau dompet virtual. Ya, sama saja. Ya, jadi zaman sekarang enggak perlu repot. Ya, enggak perlu susah. Pak Slamet aja pergi ke Bangkok aja enggak pernah ke sana tiba-tiba bisa sampai mengandalkan hanya GPS. Ya, hotelnya mana? Tinggal dititik sama teman-teman di grup, kemudian kita sewa Grab di sana.
ya sampai. Nah, jadi seperti itu. Itu komputer generasi kelima, ya Mas Ahmad Raffi ya. Jadi perbedaannya kalau komputer generasi kelima ini lebih ada kecerdasan buatannya. Lebih pintar daripada komputer generasi keempat. Ya, dan ukurannya semakin minimalis lagi. Bahkan ada sebuah komputer yang ukurannya sangat kecil. Ya, biasanya ditanam di sebuah sel saraf. Contoh misalkan ada seorang yang lumpuh kakinya, ya dia diberikan sebuah komputer di mana komputer itu bisa membaca sensor saraf orang tersebut. Nah, tujuannya apa? Sudah bisa masuk ke dunia kesehatan, di militer dan sebagainya. Nah, itu sudah dipakai. Nah, itu penjelasan saya tentang komputer setelah tahun 1940 sampai sekarang. Nah, gantian. Silahkan ditanyakan tentang materi komputer generasi setelah tahun 1940. Mungkin ada yang ditanyakan selain Bedanya sama laptop apa, Pak? bagaimana, Mas? Komputer Bedanya? sama laptop bedanya apa, Pak? Komputer dengan laptop. Ya, komputer dengan laptop jelas Bedanya apa? dari fisiknya itu berbeda. Ya, kalau komputer dia mempunyai sebuah monitor terpisah, mempunyai sebuah CPU, ya CPU itu sebuah kotak itu ya, itu namanya Central Processing Unit atau inti komputernya di situ. Kemudian laptop, ya laptop tahu sendiri seperti apa, dia tergabung jadi satu dengan layar LCD dan perangkat-perangkatnya. Namun dari segi efektivitasnya, efisiensi, ringkesnya lebih ringkes laptop. Tapi kalau digunakan untuk keperluan yang keperluan yang kerja keras, contoh komputer itu mau dipuanteng selama berhari-hari, contoh komputer server, ya. Tidak mungkin ada komputer server yang bentuknya laptop, pasti sebuah komputer desktop. Ya, tahu desktop ya? Desktop itu komputer meja. Jadi seperti yang kalian lihat di kantor-kantor office seperti itu. Nah, itu lebih pengkoh ibaratnya ya, lebih kuat daripada laptop. Tapi dari segi kecepatan dan sebagainya, saya rasa sama saja tergantung spesifikasi dari komputer atau laptop itu sendiri. Ya, jadi tinggal penggunanya untuk apa. Ya, kalau untuk keperluan traveling, kita mau jalan-jalan, mungkin pekerjaan mau ke luar kota, luar negeri, nggak mungkin kan kita memakai komputer desktop, harus menggunakan laptop. Nah, jadi seperti itu, Mas Raffi. Ada yang lain selain Chandra Ayu? Nah, Chandra Ayu sudah bertanya tadi, Mbak Agustin, atau ini ada lagi Mbak Adinda. Halo Mbak Adinda. Ya, Halo. ya, ada pertanyaan Mbak Adinda? Ya, cukup jelas Mbak Adinda ya. Tidak ada yang ganjel di hati ya. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri untuk pertemuan live kita hari ini. Nah, saya sangat mengapresiasi kalian ya yang sudah susah payah mau mengikuti pembelajaran saya live ya, live bisa bercakap langsung ya, jadi tidak melulu terus lihat YouTube. Nah, sesekali kita harus perlu seperti ini supaya saling mengenal ya. Tapi mohon maaf, tidak bisa satu kelas semua. Nanti internetnya teman-teman yang lain pada wah berat Pak ya. Jadi saya gilir 10-10 lah ya, yang bisa saja. Ya, yang tidak bisa ya bagaimana lagi ya disikapi karena memang kondisinya seperti ini. Baik, saya tutup untuk pembelajaran live pagi hari ini dengan tema perkembangan teknologi komputer ya. Saya akhiri, selamat pagi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Sama-sama.